Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Deol Aulia, NPM A1D020033, kelas Biologi A1, dengan dosen pengampu Ibu Mona Ardiana, SPSI, MPSI, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pembelajaran dan proses kognitif. Pendidikan mempunyai peran yang amat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Kita akan mulai eksploitasi kita tentang pembelajaran dengan memusatkan pada pertanyaan seperti berikut. 1. Apa pengertian pembelajaran? 2. Apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? 3. Apa pengertian psikologi kognitif? 4. Sebutkan tahap perkembangan intelektual kognitif. 5. Apa saja model psikologi kognitif? 6. Jelaskan tahapan perkembangan kognitif. 7. Apa saja tingkatan perkembangan intelektual kognitif? Melihat pembelajaran dari prospek yang berbeda. Pembelajaran sebagai perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Definisi pembelajaran dibagi lagi menjadi 3. Pertama, pembelajaran adalah perubahan jangka panjang, yaitu lebih dari sekedar penggunaan informasi secara singkat dan sambil lalu. Misalnya, mengingat nomor telepon hanya beberapa saat guna menghubungi nomor tersebut, namun tidak selalu tersimpan selamanya. Kedua, pembelajaran melibatkan representasi atau asosiasi mental, entitas dan interkoneksi internal yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh. Ketiga, pembelajaran adalah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman, alih-alih sebagai hasil pematangan fisiologis, kelelahan, penggunaan alkohol dan obat-obatan, atau menimbulkan penyakit mental. Apa itu definisi kesulitan belajar? Menurut National Institute of Health USA, kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf inteligensia dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental dan pada umumnya membahas mengenai bagaimana cara berpikir, melihat, daya ingat, dan belajar dari seseorang. Perkembangan kognitif. Kognitif atau sering disebut kognisi adalah tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Kognisi dapat dipandang sebagai kemampuan yang mencakup segala bentuk pengenalan, kesadaran, pengertian yang bersifat mental pada diri individu, yang digunakan dalam interaksinya antara kemampuan potensial dengan lingkungan, seperti dalam aktivitas mengamati, menafsirkan, memperkirakan, mengingat, menilai, dan lain-lain. Hal-hal yang termasuk dalam aktivitas kognitif adalah: pertama, mengingat. Mengingat merupakan aktivitas kognitif di mana orang menyadari bahwa pengetahuan berasal dari kesan-kesan yang diperoleh dari masa lampau. 2. Berpikir. Pada saat berpikir, anak dihadapkan pada objek-objek yang diwakili dengan kesadaran. Jadi, tidak dengan langsung berhadapan dengan objek secara fisik seperti sedang mengamati suatu ketika ia melihat, meraba, atau mendengar. Apa saja tahapan perkembangan intelektual? Pertama, asimilasi. Asimilasi merupakan proses di mana stimulus baru dari lingkungan diintegrasikan pada skema yang telah ada. Proses ini dapat diartikan sebagai suatu objek atau ide baru yang ditafsirkan sehubungan dengan gagasan atau tindakan yang telah diperoleh anak. 2. Akomodasi. Akomodasi merupakan proses yang terjadi apabila berhadapan dengan stimulus baru.
Akomodasi dapat dikatakan sebagai proses pembentukan skema baru atau perubahan skema yang telah ada, seperti contoh di mana persegi 4 terlihat sebagaimana adanya persegi 4. 3. Equilibrium. Akomodasi menghasilkan perubahan atau perkembangan skemata atau struktur kognitif. Asimilasi dan akomodasi berlangsung terus sepanjang hidup. Oleh karenanya, harus terjadi keseimbangan antara proses asimilasi dan akomodasi yang berkaitan atau dikaitkan sebagai equilibrium. Model dalam psikologi kognitif. Pertama, model pemrosesan informasi. Matlin 1998 menyatakan bahwa model pemrosesan berciri A. Bahwa proses mental dapat dipahami dengan membandingkan cara bekerjanya sebuah komputer. B. Proses mental dapat ditafsirkan sebagai pergerakan maju informasi di dalam sistem dalam serangkaian tahapan mulai dari stimulus sampai dengan respons. 2. Model koneksionisme. Model koneksionisme atau pemrosesan yang terdistribusi secara paralel atau parallel distributed processing atau PDP sering disebut neural network system. Ini dikemukakan oleh James M. Klein dan David Rumeltert Solso 2001. Menurut PDP, kognisi manusia digambarkan sebagai jaringan unit yang menyerupai neuron. Ketiga, model teori evolusi. Psikologi evolusioner adalah salah satu pendekatan terhadap psikologi yang menerapkan pengetahuan-pengetahuan dan prinsip-prinsip biologi evolusioner untuk meneliti struktur pikiran manusia. Cosmides dan Tobey 1997. Solso 2001 menggambarkan psikologi kognitif evolusioner sebagai psikologi yang berdasarkan pada pemikiran evolusi biologis dan kekuatan lingkungan universal dalam menerangkan seluruh kognisi termasuk struktur otak. Tahapan perkembangan kognitif. Pertama, tahapan sensori motor. Tahap sensori motor ada pada usia antara 0 sampai 2 tahun, mulai pada masa bayi ketika ia menggunakan penginderaan dan aktivitas motorik dalam mengenal lingkungannya. Pada masa ini, biasanya bayi keberadaannya masih terikat kepada orang lain bahkan tidak berdaya, akan tetapi alat-alat inderanya sudah dapat berfungsi. Kedua, tahap praoperasional. Dikatakan bahwa praoperasional karena pada tahap ini anak belum memahami pengertian operasional, yaitu proses interaksi suatu aktivitas mental, di mana prosesnya bisa kembali pada titik awal berpikir secara logis. Terdapat pada usia 2-7 tahun. Hal ini sering dimanifestasikan dalam peniruan tertunda. Tetapi perkembangan bahasanya sudah sangat pesat. Kemampuan anak menggunakan gambar simbolik untuk berpikir, memecahkan masalah, dan aktivitas bermain kreatif akan meningkatkan lebih jauh dalam beberapa tahun berikutnya. Ketiga, tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Tahap operasional konkret dapat digambarkan pada terjadinya perubahan positif, ciri-ciri negatif tahap praoperasional. Seperti dalam cara berpikir egosentris, pada tahap operasional konkret menjadi berkurang, ditandainya oleh desentrasi yang benar. Artinya, anak mampu memperlihatkan lebih dari satu dimensi secara serempak dan juga untuk menghubungkan dimensi-dimensi itu satu sama lain. Keempat, operasional formal pada usia 11-16 tahun. Pada tahap operasional formal, anak tidak lagi terbatas pada apa yang dilihat atau didengar, ataupun pada masalah yang dekat, tetapi sudah dapat membayangkan masalah dalam pikiran dan pengembangan hipotesis secara logis. Sebagai contoh, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Logika seperti ini tidak dapat dilakukan oleh anak pada tahap sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pembelajaran dan proses kognitif.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.